memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, cerdas, bening hati, Allahu Akbar. Alhamdulillah, cerah-cerah semuanya. Udah makan kan ya? Sudah. Ada yang belum? Siapa yang belum makan? Belum 2 kali, kan kalian mah makannya banyak ya. Tadi kenapa terlambat? Lama? Piket, yang piket ya. Terus tadi biasanya sudah ada kalian bikin scrapbook tentang apa? Setiap kelompoknya beda-beda. Oh, beda-beda. Jadi tadi tuh ada proyek gitu ya kalian. Jadi ke kelasnya agak terlambat. Hari ini kemana ini yang 2 lagi belum ada ya? Hari sama Aji belum datang? Ada? Ada di luar. Kenapa nggak masuk? Hari, hai, kenapa belum masuk? Aji mana? Pakai sepatu. Ya. Sekarang Aji yang nggak ada. Aji ngambil sepatu. Ya. Ibu cek dulu ya kehadirannya ya. Afra, ya. Alivia, Alia, Anggi sakit. Anggi sakit apa? Gak tahu. Sakit kaki. Oh katanya, jangan loncat-loncat melulu gitu ya Anggi. Sakit kaki. Aulia, Davina, Desi, Fahira, Gina. Hari di luar ya tadi ya, pakai sepatu dulu. Indah, Karen, Keisa, Sahla, mana? Oh iya. Lailatul Rib'ah, Marisa, Mirna, Nabila, Nadira, Naila, Nayara, Nazira, Neng Safitri, Nindi, Nurul, Putri Anjani, Putri Aulia, Raden Krisna belum ada ya. Resta, Ril Maisa, Rizka, Sinta, Silva, Zahra. Ada ya, tinggal yang laki-laki yang berdua. Sudah ada belum sekarang? Sudah, masuk. Ya. Bareng sini berdua masuknya. Ayo Hari. Bajunya dimasukkan dulu, dirapikan. Masih ingat waktu minggu lalu kalian belajar tentang drama ya? Teori drama, terus juga perbedaan antara drama dengan karya-karya yang lain. Apa aja karya yang lain yang kita bahas waktu itu? Puisi, prosa. Ada lagi yang kita bahas? Cerpen dan novel. Dan nanti juga kita mengaitkan drama ini dengan cerpen, ya. Ini lama. Silakan masuk ke napas ini.
Aji dengan Hari kesini masuk. Kenapa? Kenapa yang lain sudah hadir, kamu baru datang? Hari nungguin Aji, Bu. Hari nungguin Aji. Aku Betul? habis ngambil sepatu dulu, Bu. Ngambil sepatu di mana? Pakai sepatu di lab. Di lab. Terus kamu di lab kan? Tadi ketinggalan. Oh, jadi balik lagi. Balik lagi ya. Gitu. Masa nggak inget sama sepatu sendiri? Kalau Hari, Dari di luar, huh? diam di luar. Diam di luar. Kenapa? Nungguin Aji, Bu. Nungguin Aji. Kalian sudah tahu aturannya kalau ke kelas harus pakai sepatu. Iya kan? Sudah tahu kenapa ditinggal sepatunya. Terus tadi pakai apa, sendal? Nyeker. Nyeker. Ya ampun ya, orang lain mah pengen pakai sepatu ya. Pengen punya sepatu, kamu udah punya ditinggal ya. Jadi nanti lagi apa? Harusnya kalau ke kelas Pakai sepatu. pakai sepatu. Terus harus datangnya Cepat. cepat, tepat waktu ya. Silakan duduk Aji. Aji minggu lalu sakit? Iya, Bu. Sudah sehat? Alhamdulillah agak mendingan dikit. Oh iya, silakan duduk, masih ada kan yang kosong ya. Kalau yang perempuan sudah pakai sepatu semua? Walaupun kalian di lab kan pakai sendal ya. Jangan lupa pas kembali ke kelas, ke ruang teori, aturannya harus memakai sepatu. Ya. Hari ini gimana perasaan kalian? Bahagia. Bahagia. Capek. Biasa aja. Coba keluarkan HP-nya, kalian ungkapkan perasaannya di Mentimeter ya. Buka mentimeter.com. Nanti kita siapa yang bawa spidol? Biar kelihatan. Ya. Ini jelas tidak tulisannya? Jelas ya? Terlihat sampai belakang? Sudah terbuka? Memang ruangan ini tuh agak susah ya sinyalnya ya. Ibu juga suka ini susah. Tadi siapa yang sudah bisa membuka? Udah kan? Emang sudah dibuka sama ibu? Oh, sudah terbuka? Oh, udah. Iya. Kok aku belum katanya? Belum dibuka slide-nya. Iya. Bentar ya. Oke. Sudah ada ya? Nah, sudah ada yang isi kan? Bagaimana perasaanmu hari ini? Ya, bisa kan? Sudah bisa langsung isi? Silakan. Biasa aja, bahagia. Kok yang bahagia baru satu orang? Sudah bisa? Loading. Harus sampai 30 berapa? Kalian tuh 33 ya, 33. Berkurang 1 ya? Bisa 2? Nggak bisa. Emang kamu perasaannya apa? Bahagia tapi sedih gitu? Nggak bahagia dan marah, sedih dan marah. Baru berapa? 12 orang, biasa aja. 12, 16, 17, 18, baru setengah.
Yang kesal atau marah emang nggak marah atau nggak ngaku? Nggak ngaku. Sudah? Nggak bisa? Aul nggak bisa? Apanya? Oke, kayaknya ini banyaknya biasa saja ya. Kenapa kira-kira biasa saja? Nggak ada yang bikin bahagia hari ini. Mudah-mudahan nanti sore ada yang bikin bahagia ya. Kalau hari ini masih biasa aja. 15 sekarang ya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Sekarang diketik. Menurut kamu kenapa sih kamu bahagia? Kenapa sih kamu biasa aja? Gitu, tulis coba. Kenapa sedih? Tadi ada yang sedih ya? Aul sedih? Aul mah sedih juga senyum. Sayang semuanya. Monoton. Karena ya biasa aja. Siapa ya yang sayang semuanya? Aul. Bad mood. Capek udah. Gak enak hati dari kemarin. Itu apa yang hijau ya? Monoton ya yang tadi ya. Karena sakit perut. Aduh, kasihan yang sakit perut. Dijalani dengan datar. Coba kamu naik ke gunung nanti mudun ya. Nanti menurun. Mager. Pasti yang mager Hari ya sama Aji tadi. Mager aja di lab gitu. Enggak. Ngantuk. Apa lagi? Enggak mood, capek banget. Luar nih. Enggak ada yang istimewa. Nanti sore ketemu sama yang istimewa. Pulang sekolah ya. Oh, dianya jauh. Di mana? Di Jawa, berarti harus mudik dulu. Baru ketemu yang istimewa ya. Biasa aja karena kecapean. Yang bilang biasa aja karena kecapean ini kamu menulis semuanya, berarti sebetulnya tahu kenapa perasaan kamu seperti itu ya. Jadi sebetulnya tahu solusinya bagaimana. Iya kan? Oh, saya bad mood karena capek. Jadi alhamdulillahnya nggak akan menyalahkan siapa-siapa dengan perasaan kalian itu. Betul kan? Jadi ketika kita punya perasaan bahagia, sedih, marah, atau biasa aja, yang paling penting kita tahu penyebabnya apa. Itu akan jadi solusi untuk menghilangkan stres kita ya. Yang berikutnya, ke siapa sih kalau cerita punya masalah, ceritanya ke siapa dulu? Bunda. Ya ampun, ke Dika. Dika itu siapa? Ke diri sendiri. Caranya ke TikTok bagaimana? Bikin konten? Oh, curhat di TikTok. Ke ibu yang ini. Ke Allah. Ke cermin, kalau ke cermin ke diri sendiri ya. Jadinya ya. Father. Kamu dari daerah mana itu, Father? Biasanya yang bilang Father orang Ranca Ekek ya. Bukan. Bunda manusia, ya iyalah ke manusia, kamu mah ke bunda, terus ke teman, mama, orang tua, dan Indah. Indah tempat curhat. Siapa tuh yang suka curhat, ke mama atau ke teman? Kalau Indah curhatnya ke siapa? Oh, diri sendiri. Kasihan banget sih. Orang teman-temannya curhat ke Indah, Indah ke diri sendiri, dipendam sendiri. Kalian pasti punya orang spesial ya untuk tempat cerita. Kalau nggak suka mungkin ke diri sendiri, ngomong sendiri tapi jangan keterusan ya. Ke Allah itu bagus, ke bunda atau ibu, mama, ke ayah, tergantung kalian dekatnya sama siapa. Mau dipendam sendiri juga nggak apa-apa, tapi lebih baik kita mengekspresikan perasaan kita. Makanya ada gunanya jadi menjadi seorang penulis cerita, penulis naskah drama. Kadang-kadang drama dalam hidup kita bisa dijadikan sebuah cerita, cerpen, drama, dan sebagainya itu ya.
Tuh lihat tuh, masih ada lagi yang belum ngetik. Silakan diketikkan. Nanti kita langsung kita ke tentang dramanya nih. Ibu ingin tahu bagaimana ketertarikan kalian terhadap materi kita ini. Ada yang sangat tertarik biasa aja, ada yang tidak. Alah, kenapa? Ayo diisi ya. Nggak akan dimarahin sama ibu kalau kamu bilang tidak tertarik. Biasa saja, karena saya nggak pengen jadi artis bu, gitu ya. Sangat tertarik. Yang tertarik warnanya pink. Biasa saja, tidak tertarik. Baru berapa orang ini? 18, 22, 24, 26 gitu. 18, 22, 24. Siapa lagi yang belum ngisi? Oke. So, isi sekarang. Dari yang materi drama yang kita pelajari minggu lalu sampai hari ini, menurut kalian sendiri bagaimana sih penguasaan kalian terhadap materi drama? Baik, cukup, sangat baik. Oke, baik, cukup, cukup. Ada yang merasa masih kurang? Gak ada, kebanyakan cukup ya, cukup tadi baik. Ini bagus untuk evaluasi diri ya, sehingga kamu sudah tahu kemampuan diri kalian sendiri. Saya merasa cukup, tapi jangan berhenti sampai situ. Kalian harus terus belajar tentang materi-materi yang dipelajari di sekolah. Kalau yang sudah merasa sangat baik juga jangan jadi sudah saja tidak belajar lagi, tapi kalian harus terus belajar. Apalagi kalau merasa kurang atau sangat kurang, gitu ya. Intinya merasa sudah sangat baik atau cukup, apalagi yang kurang, kalian harus tetap rajin belajarnya ya. Berikutnya, kalau kamu misalnya nanti pertunjukan drama, kalau boleh memilih, kalian mau di atas panggung apa di belakang layar aja? Kalau di belakang layar semua, siapa yang ke atas panggung? 10, tuh sama ya, 11. Nanti kan kalian akan ini ya, pertunjukan drama. Yang di belakang layar nggak banyak-banyak gitu. Jadi nanti harus banyak yang mau di atas panggung, harus belajar. Mungkin belum cukup rasa percaya dirinya ya untuk tampil di atas panggung. Jangankan drama bu, bicara aja deg-degan gitu. Apalagi kalau saya harus berperan jadi tokoh-tokoh tertentu, harus berakting, saya nggak pede. Mungkin dari situ ya, makanya kalian harus terus belajar acting. Tapi berbohong kepada orang lain acting bukan? Oh bukan, kalau itu acting kan berbohong ya, itu bukan yang sebenarnya. Alhamdulillah banyak yang berminat untuk di atas panggung. Yang di belakang layar ibu yakin masih belum pede aja, padahal bisa ya, masih belum percaya diri. Sudah selesai ibu. Dari polling yang tadi ibu jadi mengetahui gambarannya perasaan kalian. Mungkin kalau sudah siang capek, tapi mudah-mudahan hari ini di pelajaran terakhir ya, kalian tetap semangat untuk belajar sama ibu. Seperti biasa kan kita di detik-detik terakhir ya, di pas ngantuk gitu. Tadi makanya ada yang bilang ngantuk. Oke, sekarang ini karena tadi ada yang capek, kalian boleh memejamkan mata sambil mendengar musik ya. Suruh tidur. Oke, semuanya memejamkan mata ya. Nah, pejamkan, jangan ada yang melek ya. Pejamkan mata kalian. Terlalu keras nggak ini musiknya? Nggak. Cukup ya? Sudah, dipejamkan mata kalian. Tarik nafas.
Lalu hembuskan lagi pelan-pelan. Silakan dirilekskan pikiran kalian yang seharian ini dari pagi, bangun pagi-pagi ke sekolah untuk belajar, dan siang ini merasa lelah, diistirahatkan sejenak dari beban pikiran kalian di hari ini. Tarik nafas lagi dalam-dalam. Terus lakukan sambil berusaha melapangkan dada kalian. Hempaskan hal-hal yang mengganggu pikiran kalian. Tenangkan hati kalian. Yakinkan dalam diri bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Di setiap keadaan yang sulit akan selalu ada orang yang mengerti dan bahkan membantu kita. Tarik nafas lagi dan hembuskan. Rasakan nikmat dan rezeki yang mungkin tidak orang lain dapatkan. Jalani setiap hari dengan penuh rasa syukur. Berterima kasihlah kepada Allah yang telah memberi kehidupan yang penuh kebahagiaan. Berterima kasih kepada orang tua, kepada keluarga, teman-teman dan orang sekitar yang senantiasa selalu menjadi orang terdekat yang selalu peduli kepada kita. Masalah yang datang saat ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kebahagiaan yang telah kita dapatkan. Tarik napas lagi dan hembuskan. Tetaplah bersyukur dan jalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Silakan dibuka mata kalian dengan penuh bahagia dan tersenyum. Semoga yang tadi capek, yang tadi sedih atau kesel jadi berkurang. Berkurang tidak? Hari jangan diteruskan tidurnya ya. Ibu tahu hobi kamu tidur. Jadi enak sekarang kok boleh sama ibu gitu ya, dipejamkan matanya gitu ya Hari ya. Boleh untuk merenungi. Enak ya musiknya? Atau jadi ngantuk lagi? Oh ngantuk. Tapi kalau ibu sih pas matanya dibuka itu segar, biasanya begitu. Kalian emang pengen tidur ya? Pengen belajar. Alhamdulillah. Semangat. Oke. Tadi di awal waktu kita mulai, apa yang ibu tanya? Minggu lalu kita belajar apa? Materi-materinya yang dasar sudah ya. Sekarang karena kita mau menuju ke pertunjukan drama, kita akan berdiskusi bersama-sama tentang unsur-unsur pembangun drama yang akan berkaitan dengan pertunjukan drama yang akan kalian tampilkan nanti ya. Waktu itu kalian sudah memilih kan ya? Ibu tawarkan kepada kalian mau pertunjukan langsung atau video. Lalu kalian mengemukakan alasannya. Ada juga sih waktu itu yang memilih pertunjukan langsung ya, dengan alasannya karena lebih seru katanya ya. Tapi keputusan yang terbanyak adalah menampilkannya melalui video, karena waktu kita juga tidak banyak dan katanya gugup karena bukan artis. Kalau video kan kalau salah bisa diulang-ulang begitu ya alasannya. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang kalian sampaikan, akhirnya keputusannya adalah pertunjukan dramanya direkam dan disajikan dalam bentuk video. Nanti kita nonton bersama lalu memberikan umpan balik ya, memberikan penilaian juga antar teman. Itu sudah disampaikan di awal pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi unsur-unsur drama, sekarang siapkan lagi handphonenya. Ada kuis unsur-unsur pembangun drama. Soalnya cuma 7. Waktunya satu soal itu 5 detik atau 10 ya Ibu. Pokoknya tidak lama ya waktunya. Kalian harus segera memilih jawaban. Bukanya quizzes.com. Udah biasa kan yang quizzes ya? Kodenya ya? Bentar.
Ini kodenya. Ada yang tidak bisa pakai HP, maksudnya tidak ada kuota atau tidak bawa HP? Ada nggak? Ada, siapa? Jadi nggak bisa, iya. Silakan kalian isi di sini ya, di kertas aja. Kalau memang tidak bisa. Siapa? Silva? Berdua ya? Silva dengan siapa? Yang lain aman? Sudah. Siapa? Oh iya. Yang lain sudah aman, bisa? 19. Tadi ada 1, 2, 3, 23, nggak begitu. 4, 3, 2, 4. Udah bisa. Berapa orang lagi tuh? 28, kita tuh 33 ya. Berarti 5 orang lagi. Iya. Di itu aja. Berdua. Aku tuh udah masuk, tapi ini kebuka-kebuka. Aku udah ada di sana. Oh gitu. Ya ntar kalau ini bisa. Tuh ya. Kita mulai saja ya. Sudah ini cukup. Tenang aja, tidak usah tegang ya. Ya. Apa?
Sudah Hari? Enam orang lagi. Empat orang lagi ya. Sudah? Yang di kertas sudah? Sudah selesai semuanya ya? Siapa yang paling besar nilainya? Mirna. Weh, tepuk tangan buat Mirna. Yang kedua siapa? Indah. Yang ketiga, tepuk tangan buat ketiga. Ketiga siswi yang meraih 3 peringkat. Lucu ya, yang lain ikutan tuh pada jalan. Nah, kalian mengucapkan selamat ke Mirna, Indah dengan Aulia, dan juga harus termotivasi ya bahwa saya juga bisa seperti itu. Kan nanti kita belajar sama-sama tentang unsur-unsur pembangun drama. Tadi siapa lagi? Hari ya, siapa lagi? Susah soalnya? Tidak susah, tapi tidak baca, kurang teliti membaca soal. Setelah itu baru nyesel ya, harusnya tadi bukan itu jawabannya gitu ya. Ya itulah tadi dari apa yang Ibu sebutkan, kita belajar apa di minggu lalu, dan sekarang juga ada kalian ada asesmen atau tes di awal pembelajaran. Kalian sudah mulai tergambar ya bahwa hari ini kalian akan belajar tentang unsur-unsur pembangun drama. Jadi kemarin baru secara umum, sekarang kita sudah masuk ke unsur-unsur pembangun drama. Sudah siap kan untuk belajar? Nah, sudah tidak sedih lagi, tidak bete lagi? Tidak ngantuk ya, sudah dikasih soal walaupun cuma 7. Harusnya lebih banyak ya kayaknya soalnya. Enggak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur pembangun drama. Sebelum Ibu membuka slide berikutnya, siapa yang mau menyebutkan apa saja unsur-unsur pembangun drama? Ya, Indah, silakan. Yang pertama itu ada tokoh dan perwatakannya. Ya. Yang kedua itu ada tema. Yang ketiga itu ada amanat. Yang keempat itu ada latar cerita. Dan yang kelima itu ada alur cerita. Ya, betul tidak yang lain? Betul, ada yang kurang belum disebutkan oleh Indah? Sudah. Judul, tema sudah. Kalau judul nanti setelah kita selesai membuat naskah drama, baru kita mencari atau menyematkan judul yang sesuai dengan naskah yang kalian buat. Jadi kalau judul boleh belakangan, kalau tema harus di awal ya untuk menentukan arahnya. Nah ini tadi tuh Hari dan Aji, ini kan kesepakatan kelas ya, harus hadir di kelas tepat waktu. Tadi Hari dan Aji tidak tepat waktu. Yang kedua, menyimak materi dengan baik, bertanya dan berbicara setelah dipersilahkan, aktif dalam pembelajaran, meminta izin jika ingin ke toilet. Jadi jangan langsung menghilang, tahu-tahu tidak ada.
pas ada ditanya tadi keluar bu ke toilet, suka ada yang gitu juga ya? Iya, yang izinnya 1, yang keluarnya 2-an atau 3-an, ibu nggak tahu gitu. Sepakat nggak dengan peraturan ini, dengan kesepakatan ini? Sepakat. Atau mau ditambahkan? Sudah. Ada satu lagi ya, harusnya tadi pakai sepatu di dalam kelas. Kalian kalau dari lab suka lupa atau keenakan pakai sendal ya? Hari ini kita akan belajar tentang 2 hal ini. Kalian mengevaluasi gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari menyimak berbagai jenis teks non-fiksi dan fiksi. Kalau drama termasuknya kemana? Ibu nunjuk ke sini, kamu menyebutkan fiksi. Kan minggu lalu kan itu ya, apa sih bedanya drama dengan karya yang lain gitu kan? Karya lupa ya. Jadi sekarang mah jangan lupa lagi ya. Drama masuk ke dalam karya fiksi. Jadi hari ini kalian akan mengevaluasi karya yang fiksi ya, karya sastra dalam bentuk monolog, dialog dan gelar wicara. Lalu kalau kalian sudah mengevaluasi, kalian menyajikan gagasan, pikiran dan kreativitas. Masih ingat ibu menjelaskan kalau kalian belajar bahasa itu belajar berkomunikasi. Kalian punya pendapat, kalau tidak diucapkan orang lain bisa tahu tidak pendapat kamu? Tidak bisa tahu. Jadi di sini tujuan pembelajarannya setelah kalian mengevaluasi, kalian sajikan gagasan, pikiran dan kreativitas dalam berbahasa dalam bentuk monolog, dialog dan gelar wicara secara logis. Jadi kalau kita mungkin nanti adanya monolog dan dialog ya. Kalau gelar wicara itu harus mengadakan sebuah kegiatan. Kalau ini nanti kalian merefleksikan apa yang sudah dilaksanakan hari ini. Dari kegiatan kita di awal ada kalimat motivasi dari ibu, ada foto ibunya di situ. Jadi dalam kegiatan ini kamu harus percaya diri, apalagi nanti jadi artis ya. Artis drama harus pede. Sebelumnya kamu harus percaya diri juga dalam mengevaluasi dan menyajikannya. Jadi kamu adalah kesuksesan sejati jika kamu dapat mempercayai, mencintai dan menjadi diri sendiri. Kalau tidak percaya dengan diri sendiri, bisa sukses tidak? Tidak bisa. Kalau kamu tidak mencintai diri sendiri, tidak sukses juga. Dan harus tetap menjadi diri sendiri, jangan ikut-ikutan orang lain ya. Ini motivasi diri dari ibu. Drama dibangun dari unsur-unsur pembangunnya, kayak seperti bangunan, tidak mungkin bisa berdiri tanpa ada unsur-unsur yang membangun. Drama tidak mungkin jadi satu kesatuan yang utuh jika di dalamnya tidak ada unsur-unsur yang membangunnya. Tadi sudah disebutkan oleh Indah, dan mungkin juga tadi sudah ada ya di dalam pilihan-pilihan soal jawaban di kuisis tadi. Di pilihannya kan itu saja ya semuanya, karena kalian tinggal memasang-masangkan sebetulnya. Unsur pembangun drama itu seperti yang tadi disebutkan oleh Indah, ada tema, tokoh dan perwatakannya, amanat, latar dan alur. Yang pertama itu tema. Apa itu tema? Siapa yang bisa menjelaskan? Tema, bahasa kamu aja sendiri, jangan terlalu harus seperti buku, tidak. Menurut pengetahuan kalian sendiri, apa yang dimaksud dengan tema? Ya, silakan Aji. Suasana. Tema itu suasana. Maksud Aji suasana di dalam sebuah cerita gitu ya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Apa? Gagasan utama dalam sebuah cerita, dalam sebuah drama. Jadi sebelum kita menulis, kita harus tahu dulu gagasan utamanya apa dan suasana apa yang ingin ditampilkan. Begitu ya Haji ya. Coba kita lihat ya pengertian tema. Di sini adalah gagasan sentral atau gagasan utama yang menjadi dasar disusunnya pentas drama tersebut. Jadi nggak mungkin kamu tiba-tiba membuat drama aja. Seperti kemarin itu kan, kalian berpikir gimana Bu nanti caranya kalau dari cerpen jadi drama. Ada juga yang menganggap gampang, ternyata pada praktiknya ternyata susah juga begitu ya. Karena
ketika kita membuat drama pun, walaupun sudah ada dasarnya dari cerpen, tetap harus ada temanya mau seperti apa. Yang kedua, tokoh. Siapa yang bisa menjelaskan tentang tokoh? Gak usah, iya silakan. Orang-orang yang terlibat dalam suatu drama. Orang-orang yang terlibat dalam suatu drama. Kalau perwatakan? Kalau pertama dari sifat para tokoh-tokoh itu. Sifat atau karakter dari tokoh-tokoh dalam drama. Perlu kita tentukan tidak di awal? Perlu. Kenapa harus kita tentukan dari awal? Agar terstruktur. Agar terstruktur apanya? Penayangan dramanya, alur cerita. Alur ceritanya. Ya, coba kita lihat ya. Karakter yang terlibat di dalam pementasan drama yang biasanya diiringi penggambaran perwatakan. Banyak ya, selain dari yang ini, ada baik, ada jahat, ada penyayang. Dikembangkan melalui sikap, ucapan, tingkah laku, serta suara. Itu ya. Yang berikutnya alur. Siapa yang mau menjawab tentang alur? Ya, silakan. Alur itu jalan cerita, betul ya. Ada lagi yang mau menjelaskan tentang alur? Mungkin tidak sebuah cerita atau drama nggak punya alur? Tidak mungkin. Dan mungkin tidak kalau misalnya kita membuat drama tapi tidak mementingkan alur. Tidak mungkin, nantinya dramanya tidak akan ada arahnya ya. Jadi alur itu jalinan cerita atau jalan cerita juga betul dari awal sampai akhir cerita. Ini harus disusun sedemikian rupa supaya ceritanya itu jadi menarik. Kalau di dalam alur itu ada apa saja? Di dalam drama ya, alur dalam drama. Coba sebelum Ibu. Iya, silakan Indah. Ada 3. Ada prolog. Iya, ya jawab saja dulu coba. Yang pertama itu ada prolog atau pembuka, yang kedua itu ada dialog atau isi, dan yang ketiga itu ada epilog atau penutupan. Apakah ketiganya perlu ada? Perlu. Perlu. Kenapa sih perlu ada prolog? Apa fungsi prolog? Nih, ada betul ya, ada 3 ya. Ada prolog, dialog, dan epilog. Kita harus tahu fungsinya. Kenapa harus ada prolog di dalam pementasan drama? Kalau drama langsung dialog gitu, bagaimana coba yang nonton? Bingung kan? Ini cerita tentang apa? Tahu-tahu ada dialog gitu ya. Terus misalnya sudah ada prolog, ada dialog, tapi tidak ada epilog. Seperti ada yang menggantung, ini akhirnya bagaimana gitu ya. Tetap perlu epilog. Walaupun pada saat ini sering sekali kalau film itu ya, sering sekali akhir ceritanya menggantung, tidak ada kejelasan. Kalau sekarang sudah ada unsur-unsur komersil ya. Tapi kalau di dalam pertunjukan drama yang sebenarnya dan teater itu selalu ada ketiga ini. Walaupun bentuknya bervariasi ya, tergantung dari kreativitas yang memainkan drama ini ya. Jadi perlu ya 3-tiganya. Ini dialog, percakapan antar tokoh. Kalau tidak ada dialog mungkin tidak ya, kecuali drama yang seperti pantomim, tidak ada dialog melalui bahasa gerakan ya, bahasa tubuh, itu isyarat, betul. Nah, ini latar atau setting. Ada 3. Harusnya Ibu tadi bertanya dulu, ini sudah dibuka. Ada 3 latar itu. Ada penggambaran latar kejadian dalam pentas drama. Latar ini bisa berupa latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat contohnya apa saja? Hari? Contoh latar tempat apa saja? Supaya kamu tidak melamun. Contoh latar tempat, Hari. Ada yang bisa bantu temannya latar tempat? Di rumah, terus? Di hutan, di sekolah, ya banyak ya Hari ya. Kalau latar waktu Hari tahu nggak? Tahu tidak latar waktu? Siang, sore. Jadi yang menjawab jadi Hariwati, perempuan. Siang, sore, terus apa lagi? Malam. Pada suatu waktu gitu Bu, bisa ya. Jadi
Tidak harus selalu jelas. Atau ketika ayam mulai berkokok, berarti kapan tuh? Subuh katanya tuh ya. Jadi nggak harus selalu disebutkan pagi, siang, malam. Kadang melalui ciri-ciri ya. Kalau orang pulang bekerja biasanya umumnya sore gitu ya. Bapak saya pulangnya pagi, ya kan kerjanya sip malam, beda lagi. Cuma secara umum ya, kalau misalnya di sebuah cerita, penandaan waktu itu tidak selalu langsung disebutkan. Kalau latar suasana bagaimana? Mencekam, sedih, menakutkan, senang. Seperti tadi aja ekspresi kalian tuh ya, itu suasana hati kan. Ada yang sedih gitu. Nah dari tadi ada soal terakhir, masih ingat soal terakhir? Apa yang bisa membantu mencerminkan latar ini? Yang dalam pementasan drama, coba sebelum ibu buka slide-nya. Yang bisa mencerminkan ini latar. Terus siapa? Kenapa amanat? Dalam pementasan drama. Iya tuh, ya ingat kan tadi yang kecuali. Itu mah kecuali, justru kamu jawabnya karena kecuali jawabnya amanat. Inilah yang akan membantu menjelaskan latar dalam drama, iya kan? Pasti kalian sudah pernah belajar teori ini waktu SMP ada? Kamu lupa kayaknya ya, pas pandemi. Tata panggung akan mencerminkan latar tempat. Iya kan ya, latar tempat dari tata panggungnya. Musik lebih dekatnya ke latar apa? Musik suasana, betul Aji ya. Kalau tata lampu bisa suasana, bisa juga tata lampu bisa mencerminkan latar apa? Latar emosi. Tadi asal nggak ada latar waktu ya, latar waktu. Permainan lampu, tata lampu akan menunjukkan ini kapan ya, pagi, siang atau sore, malam gitu ya. Kalau kostum, ini mah bajak laut. Kalau dari kostum kita bisa tahu latar apa? Bisa suasana. Kalau baju hitam berarti berduka, jahat, itu ke karakter ya kalau itu ya. Dia pakai bajunya daster, berarti latar tempat di mana? Di rumah. Di warung, itu ibu kamu udah ke daster ke warung ya. Betul ya. Tapi nggak salah juga, kalau di sinetron juga suka ada ya, ke warung pakai daster ya. Habis itu ngerumpi, kamu banget itu. Nah yang terakhir baru amanat. Sering murid ibu bilang, Bu ini mah nggak ada amanatnya. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin sebuah tampilan karya tidak ada amanatnya. Lukisan saja bisa ada amanatnya. Apalagi cerpen, drama yang betul-betul menggambarkan kehidupan manusia. Lukisan saja bisa ada. Puisi saja yang bahasanya sulit dimengerti, tidak bisa langsung kita terjemahkan, itu ada amanatnya. Apalagi drama ya, betul-betul memperlihatkan kehidupan manusia. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Pinter-pinter ya. Kalau sekarang dikasih soal yang tadi lagi bisa? Insya Allah. Sekarang kita nonton pertunjukan drama. Ya. Menyaksikan pertunjukan drama. Kenapa? Boleh, ya silakan. Ya. Sudah siap ya kita menyaksikan pertunjukan drama? Ready. Selamat datang di upaya untuk tetap berkarya bagian dari digitalisasi koma. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bakti Budaya Jarum Foundation, Bank Sentral Asia, dan PEK Mata Pilar yang terdengar suaranya? Wujudnya acara ini juga kepada Anda. Kenapa?
Oh, boleh. Pentas Ya. kali ini berjudul Iya, dimatikan aja. Sekadar Imajinasi. Dua-duanya. Karya dari sutradara Rangga Nah. Wiyantian. Pertunjukan dibuka dengan sebuah pengadilan terhadap seseorang yang dituduh telah mengakibatkan kemarahan terhadap banyak orang. Tapi, apakah pengadilan itu nyata? Selamat menyaksikan. Panas ya udaranya. Kedengeran suaranya? Ya. Ya. Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin harap berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Sidang Pengadilan Negeri bla 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 yang memeriksa perkara pidana nomor 12345 atas nama bla 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 pada hari Minggu tanggal 32 bulan 13 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dog 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 dog. Yang mulia, palunya. Oh, maaf. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Bawa masuk terdakwa. Itu yang mulia. Hah? Oh, sudah di sini rupanya. Terdakwa, apakah Anda sudah tahu apa saja kesalahan Anda? Loh, kenapa tidak dijawab? Duduk. Anda bertanya kepada saya, Yang Mulia. Yang Mulia bertanya kepada saya,
Memangnya ada orang lain di sini? Apakah Anda sudah tahu apa kesalahan Anda? Kesalahan apa? Ya sudah, kalau begitu kita mulai lagi pelan-pelan. Apakah terdakwa kenal kepada Mulyono Niman? Iya, dia itu Mati bunuh diri. Saksi silakan masuk. setelah di PHK dari kantor demi penghematan biaya operasional dalam masa pandemi. Saya bingung cara menghidupi anak dan istri. Akhirnya keputusan yang saya ambil adalah bunuh diri agar keluarga saya bisa mendapatkan uang asuransi. Siapa penyebabnya? Siapa penyebabnya? Saya, tapi itu kan Apakah Anda tahu apa yang terjadi pada anak dan istrinya? saya tahu. Soalnya saya yang asuransi habis terpakai. Anak saya tumbuh tanpa bapak, jadi remaja nakal dan ikutan geng. Kerjaannya merampok. Akhirnya mati tertembak aparat. Istri saya kehilangan suami dan anaknya. Akhirnya tidak kuat lagi, bunuh diri juga. Siapa penyebabnya? Terima kasih. Saksi boleh kembali ke asalnya. Terdakwa, apakah Anda mengakui penyebab kemalangan yang menimpa Saksi Mulyono Niman adalah kesalahan terdakwa? Tapi itu kan Mengakui atau tidak? Mengakui atau tidak? mengakui, Yang mulia, mengakui yang mulia. baiklah. Kalau begitu kita lanjutkan. Apakah terdakwa kenal Samil Erlando? Tahu sekali. Soalnya saya yang Dia mati karena sakit. Tahu apa penyebabnya? saya Saudara saksi dipersilahkan masuk. yang mulia. Loh, ini apa-apaan sih? Itu bukannya orang yang sama dengan yang tadi. Hah? Kalian ingin mempermainkan saya ya? Hah? Mentang-mentang kalian tahu apa pekerjaan saya. Pekerjaan Anda bikin mati orang. Bukan.
Saya penulis. Penulis apa? Penulis novel. Apa hubungan pekerjaan Anda dengan nasib yang menimpa Saksi Mulyono dan Saksi Samil? Mereka adalah tokoh-tokoh yang saya tulis dalam cerita saya. Mereka bukan tokoh nyata. Mulyono Niman adalah tokoh yang saya tulis dalam novel saya, Laskar Pelakor. Dan Samil Erlando adalah tokoh yang saya tulis dalam novel saya juga, Bumi Manuskrip. Masa saya harus bertanggung jawab atas nasib tokoh-tokoh fiktif karangan saya? Ini pengadilan macam apa? Jangan bicara sembarangan. Jangan menghina pengadilan. Mana mungkin tokoh-tokoh fiktif bisa muncul dalam pengadilan dunia nyata? Terdakwa sudah menghina pengadilan. Ini pengadilan fiktif. Terdakwa harus dihukum. Pengadilan fiktif. Pengadilan fiktif. Terdakwa harus dihukum. Pengadilan fiktif. Pengadilan Terdakwa harus dihukum. Pengadilan fiktif. 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 Ini pengadilan fiktif. 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 Sedang apa dia sekarang? Sedang tidur. Sudah 1 bulan ini dia tidak mau keluar rumah. Kamu masih mau ya? Kedengeran nih suaranya. Ya gitu. Suara itu. Ya ampun, ampun saja berkunjung sini. 5 tahun lalu, pesta ulang tahun. 2 minggu sebelum dia diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya. Lalu dia ditangkap dan berhenti. Dia mendapatkan hukuman penjara selama 3 bulan. Karena berlaku baik, akhirnya dikurangi 2 bulan. 2 bulan. Singkat itu. Di pengadilan, dia mengaku mengambil dana bantuan sosial sebanyak 1 triliun. Padahal, aku juga tahu, dia hanya mendapatkan 100 miliar. Coba, 900 miliarnya kemana? Kami semua yang di kantor tidak akan pernah melupakan jasa suaminya. Dia bersedia menjadi tumbal untuk melindungi aku dan teman-temannya. Teman-temannya mana? Tidak kelihatan selama 5 tahun itu. Baru sekarang muncul 1 orang. Ya, kamu kan tahu sendiri. Waktu itu rumah kalian masih diawasi. Kalau masih bergaul dengan koruptor, nanti kita bisa dianggap koruptor juga. Harus hati-hati. Hatinya terlalu lembut. Sebetulnya, dia tidak mau ikut-ikutan kalian. Tapi mau bagaimana lagi? Semua melakukan. Aku tahu, batinnya tersiksa. Apalagi setelah kasus korupsinya diulas besar-besaran di media. Banyak yang tidak mendapatkan bantuan sosial itu. Banyak yang bunuh diri atau mati sakit. Dia baca satu-satu berita mereka. Dia hafalkan nama-namanya. Setiap malam, dia selalu meninggal. Dia pernah menulis pesan padaku. Dia bilang dia merasa bersalah. Dia merasa bertanggung jawab.
Tapi mengapa dia sekarang menganggap dirinya sebagai penulis novel? Apa memang sekarang dia menulis novel pakai nama samaran? Tidak. Aku juga tidak tahu. Mungkin karena dia hobi membaca novel. Entah. Barangkali itu cita-citanya dulu. Tapi yang jelas, suatu hari, entah kapan, mendadak dia merasa dirinya adalah seorang penulis novel. Dia menganggap orang-orang yang mati akibat tindak pidana korupsinya di masa lalu adalah tokoh-tokoh dalam novel karangannya. Mungkin itu semacam bentuk pelarian dari rasa bersalah. Cara dia menghadapinya. Dan sejak itu pula, dia tidak pernah mengigau lagi setiap malam. Tapi 2 bulan lalu... Dia balik lagi jadi seperti orang yang dikejar-kejar setan penasaran. Iya. Aku juga tidak paham mengapa bisa begitu. Mungkin dalam dunianya, meskipun sudah dijadikan tokoh imajiner, mereka masih bisa menuntut penulis kalau mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Tokoh-tokoh yang kurang beruntung menuntut penulisnya. Ciptaan menggugat pencipta, rakyat menggugat penguasa. Cerita fantasi macam apa itu? Kenapa tertawa? Kamu juga tahu dia bukan penulisnya. Gugatan itu salah alamat. Dia tidak punya kekuasaan untuk mengubah jalan nasib tokoh-tokoh itu. Bahkan kamu dan teman-teman di kantor juga tidak punya kekuasaan sebesar itu. Maaf. Lantas suamimu mau diapakan? Aku sendiri sudah bingung. Entah berapa dokter dan psikiater kami datangi untuk konsultasi. Hasilnya, kamu lihat sendiri kan? Tidak tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Menyembuhkan bagaimana? Kalau menurutku, kamu cukup mengembalikan kondisinya ke waktu dia pertama kali merasa jadi penulis novel. Dari ceritamu, aku tahu kondisinya waktu itu lebih baik dibanding dulu dan sekarang. Dia akan jauh lebih damai. Dan dia tidak perlu khawatir lagi terhadap mereka. Mereka? Iya, mereka. Orang-orang yang mati itu? Iya, orang-orang yang mati itu. Tapi mereka manusia nyata yang pernah hidup. Tidak masalah. Toh hidup mati mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Hanya angka statistik saja. Hitam di atas putih. Sudah. Nanti malam tetaplah tidurnya. Ada apa sampai lama? Mimpi Maksudnya selesai. yang indah-indah. Ya sampai ntar ada diskusi gitu kan. Ajak suamimu pergi ke mall. 4 lebih 15. Makanlah sepuasnya di restoran paling mahal. Belanja apa saja suka kalian. Kalau perlu, sekalian saja pesan tiket pesawat ke luar negeri. Terbang langsung, lupakan mereka. Bagaimana caranya? Tidak usah dia suamimu. Anggaplah mereka sekadar imajinasi. Tidak ada salahnya membohongi diri sendiri. Yang penting hati kita damai. Oh, begitu. Aku pamit dulu. Sudah malam. Mungkin kalian memang bukan pemegang kekuasaan. Tapi anggap saja kalian itu penulis betulan. Jadi sekali lagi, anggaplah mereka sekadar imajinasi.
sekadar imajinasi. Cukup ya sampai ini ya. Gimana penampilan dramanya, bagus nggak? Bagus. Ada yang ngantuk nonton drama? Kalau tadi itu tampilan drama dari teater Koma ya, sudah ada dari ibu masih kecil. Tadi Rianti Arnonya juga sudah tua kalau dulu masih muda. Dan tadi ada istrinya dan anaknya juga ya yang berperan di situ. Untuk hari ini kita fokusnya pada latar tadi ya, fokus pada latar saja dulu. Latar dari pementasan drama, lalu hal-hal yang berkaitan yang tadi disebutkan, yang 4 itu apa tadi? Tata panggung, tata lampu, terus musik dengan kostum. Jadi itu kita fokusnya ke situ dulu. Siapa yang mau menjelaskan tokoh utamanya dulu? Tokoh utama dari drama yang barusan. Sekadar imajinasi. Siapa? Apa? Blo. Oh, yang tadi, yang pelakunya ya. Emang dia namanya Blo. Bukan. Kenapa? Ya, hakimnya karena dia menyebutkannya seperti itu. Kalau kita sebutkan dia sebagai apa? Pelaku korupsi ya. Pelaku korupsi yang divonis berapa bulan penjaranya? 3. Ya, itulah tokoh utamanya. Lalu siapa yang antagonisnya? Tadi protagonis berarti ya? Teman ya, temannya dan juga siapa? Tuduhan dari hakim. Jadi hakim di situ dia menuduh. Sebetulnya dia bersalah atau tidak si pelaku? Tidak. Bersalah. Tapi apa kebenaran yang ingin diangkat di situ? Tidak hanya dia pelakunya, karena tadi siapa yang menyebutkan itu? Tidak hanya dia pelakunya, istrinya dan juga temannya ya, sehingga kita tahu bahwa bukan hanya dia pelakunya gitu. Yang menjadi tokoh utamanya adalah pelaku di dalam pementasan drama tadi. Kita ke latar lagi ya. Ada berapa adegan atau berapa babak tadi? Ada 2. Yang pertama di mana? Pengadilan. Itu berarti berkaitan dengan apa? Latar apa? Latar apa pengadilan? Latar tempat. Adegan kedua di mana? Rumah. Itu juga latar tempat. Kalau di pengadilan bisa terlihat tidak latar waktunya? Tidak bisa. Tapi mungkin tidak pengadilan itu malam-malam. Oh bisa. Antara pagi sampai sore ya. Terus juga di adegan yang kedua di rumah itu kira-kira malam. Kamu bisa tahu malam dari apa? Pakai daster katanya. Kalau daster kaitannya dengan bisa waktu juga ya. Bisa juga dengan latar tempat. Karena dia bajunya tadi biasa aja. Kalau temannya karena bukan di rumahnya, dia apakah pakai baju untuk di rumah? Tidak. Jadi kostum juga perlu diperhatikan dalam setiap adegan. Apalagi tadi yang berbeda? Ada musik tidak? Musiknya menciptakan suasana yang bagaimana? Mencekam. Takut nggak kita? Selain musik tadi apa yang membuat suasana mencekam? Cahaya. Terus apa? Suara ya, sekadar imajinasi. Kita mendengarnya juga agak-agak takut karena memang untuk menciptakan suasana yang mencekam. Paham ya dari yang tadi bahwa setiap babak atau setiap adegan tokohnya bisa berbeda, tata panggungnya beda tidak? Berbeda. Apa yang membuat beda tadi? Iya, itu properti ya, meja, kursi dibuat sedemikian rupa untuk menunjukkan tempat. Nah, itu maksudnya dari yang tadi itu ya, teori yang tadi
latar tempat, latar waktu dan suasana berkaitan dengan kostum, apalagi tata panggung, musik, dan pencahayaan atau tata lampu. Begitu. Untuk berikutnya ada yang mau ditanyakan nggak tentang pementasan drama yang tadi? Sudah jelas? Ibu akan memperlihatkan nama kelompok dari hasil asesmen tadi ya. Silakan kalian nanti bergabung dengan kelompok yang sudah ditentukan. Sebentar ya. Sudah ada? Terlihat? Silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing dan satu orang. Nanti ibu aja yang akan ke sana ya. Silakan dibuat kursinya melingkar kelompok 1, kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 di sini, 1, 2, 3. Iya, silakan cepat bergeraknya ya. Tasnya boleh dikepinggirkan kalau agak repot gitu. Di pinggir saja, nanti kamu tinggal ambil. Kelompok 1, Afra, Aulia, Kairan, Keisha, Naila, dan Silva sebelah sini. Udah ketemu teman-temannya? Melingkar, kan kalian diskusi ya. Kalau lurus nanti ke ibu melihatnya. Kelompok 2 ini kelompok 2. Alivia, Fahira, Agustin, Lailatur, Marisa, Nazira, dan Putri Aulia. Ini kelompok 3. Ini nak, kenapa ini cuma berempat? Satu lagi Afra. Oh, Afra. Afra, Naila. Ini sudah lengkap anggotanya? Ini sudah lengkap. Hari. Nah. Ini sudah lengkap kelompoknya. Ada yang Anggi tidak ada ya? Harusnya kelompok siapa? Enggak ada. Iya, itu nama-namanya ditulis ya. Itu ada yang kosong itu. Sudah duduk mana sih ya? Sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Ibu akan menjelaskan dulu ya. Menjelaskan dulu tentang bagaimana cara mengisinya. Kalau tadi kalian sudah menyaksikan 2 lagi belum? Kayak kelompok yang ada Angginya yang mana? Oh iya, nanti tuliskan saja nama Angginya di sana dalam kurung sakit kan Angginya ya. Sudah bisa fokus? Ya. Kalau tadi kalian menyaksikan pementasan drama, berarti tadi disaksikan oleh kalian ya langsung. Lalu kalian tadi sudah menyebutkan tata lampu, tata panggung, dan sebagainya, terus latar-latarnya. Sekarang kalian menganalisisnya dalam bentuk naskah. Kalau tadi kan terlihat tuh ya, ada kursi, ada apalagi cahayanya terlihat sama kalian. Sekarang kalian coba menganalisis tapi dalam bentuk tulisan. Di sini kalian sudah lihat, sudah buka. Setiap adegan sudah dibagi-bagi oleh ibu seperti ini. Ada adegan 1, 2, 3. Kalian menganalisis di dalam adegan itu siapa saja tokoh yang berperan. Yang kedua, latar tempatnya di mana? Latar waktunya kira-kira menurut kamu kapan? Ada yang tertulis di sini pagi hari, tapi ada juga yang tidak. Kalian bisa melihat dari situasinya begitu ya. Yang keempat adalah tata panggung. Kalau di sini tidak tertulis, kalian menganalisis kira-kira tata panggungnya harus bagaimana? Apa yang diperlukan? Properti apa yang diperlukan untuk menggambarkan adegan tersebut? Musik pendukung kan tidak terdengar ya di sini musiknya. Menurut kamu harus seperti apa? Kayak tadi kan musiknya yang begini Bu,
Jadi suasananya mencekam, suasana sedih musiknya harus seperti apa. Nah, ini bagian dari rancangan ketika kalian akan membuat pementasan drama. Tata lampu dan kostumnya. Tadi kan yang drama yang ditayangkan kostumnya misalnya istri memakai daster karena latar tempatnya di rumah. Jadi harus matching itu semua ya, harus sesuai. Bisa dipahami, ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya. Kalau sudah dikerjakan nanti Ibu akan keliling, barangkali kalian ada yang mau ditanyakan. Langsung dikerjakan, waktunya 15 menit. Kalau lebih cepat lebih baik. Tuliskan nama kalian di sini ya, nama anggota kelompok. Kelompok ini mah 3 ya? 3. Kelompok 1 kerjakannya yang adegan 1. Cuma adegan satu aja. Biar cepet. Adegan 1, 1, 2, 3. Sampai latar waktu dulu. Nanti yang sampai ini banyakan mana ya bahasan, sampai ini deh ya. Nanti berarti kelompok 2 dahulukan yang ini adegan 1, yang ini aja. Nanti Ibu akan nanyanya yang ini ya, itu dulu. Kalau itu udah baru ke yang lain, kan nanti kalian bisa ngasih tanggapan ya. Oke. Ini kelompok berapa? 5. Kenapa ada di sebelah sini? 1, 2, 3. Ini 3 ya? Gak apa-apa. Ini kelompok 3 kerjakan ini. Mana 3 ininya? Adegan 3. Ini mah kamu kelompok 3. Ini suara kerjakan ini. Itu ya, itu dulu, nanti baru yang lain. Empat. Kelompok ini berapa ini? 6 berarti ini. Properti apa yang diperlukan kan gitu ya kalau di panggung itu misalnya ruang dokter kan. Menurut kamu properti apa sih yang ini kalau di ruang dokter ada apa? Kalau misalnya di pasar ada apa, kan beda-beda ya. Nah, 4. Kalau tata panggung kayak tadi tuh seperti tadi kan, kalau di panggung ada tadi di rumah ada meja, ada kursi. Kalau itu ruang dokter kira-kira perlu ada apa, kan beda-beda ya setiap latar tempat. Coba Ibu lihat dulu kelompok 4 yang ini dulu. Biar cepat. Itu nanti ini teh kelompok 6 ntar ya. Yang ini dulu ya, ini. Yang adegan 3 aja. Iya, yang Ya bisa. itu dulu, yang ini dulu. Kamu dari tadi ketawa. Kenapa kamu ketawa dari tadi? Emang ketawa. Aku dari tadi tidur. Ini dulu bukan aku. Berarti yang ada. Ya. Apa tuh musiknya apa? Kalau apa itu musik pendukung kan nggak kelihatan. Jadi kamu memprediksi sendiri kira-kira musik yang cocok atau tidak selalu musik. Kalau musik itu tidak selalu musik ya, latar suara apa kayak tadi kan, seperti tadi sekadar imajinasi itu kan bukan musik gitu ya. Jadi bisa
tidak selalu musik, tapi suara apa misalnya jangkrik gitu. Karena di hutan pasti kan suaranya ada suara apalagi yang serem, kok itu mah di sawah ya. Seperti itu ya. Lima menit lagi ya. Kenapa? Ya, 5 menit lagi nih kelompok yang ini sudah selesai. Ditunggu ya kelompok yang lain, nanti kita bahas bersama-sama. Ya udah, bisa kan? Kenapa dijatuh? Oh, iya, apa? Kan kalau kayak tadi di panggung itu di rumah perlu apa saja? Ada meja, ada kursi, iya. Properti ya kalau tata panggung itu kan. Perlengkapan tempat tidur. Nah, seperti itu. Kan kalau pementasan di panggung pasti ini perlu apa nih untuk menggambarkan ruang praktik dokter gitu ya. Dramatis haru musiknya. Kayak seperti apa coba? Musik dramatis. Biola. Nah, bisa ditulis begitu. Nah, itu ya. Jadi lebih spesifik kan. Biola. Piano. Nah. Ajinya disebutkan. Enggak, ibu. Tata lampu terang benderang seperti pagi hari. Oh ya. Bukan. Sama itu yang buat Sudah mengerti? Banker, Bunker mat. banker Ya, tempat tidur kan? Suka dibilangnya bed aja ya. Bed. Itu kan tempat tidur itu rata, tapi dia bisa diangkat seperti itu. Sudah selesai?
Kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai? Ya, dikit lagi, 1 menit lagi ya. Kita bahas sama-sama. Tuh, sudah yang lainnya. Kita bahas per adegan 1, 2, dan 3, tapi tidak harus semuanya mempresentasikan. Jadi yang membacakan hasilnya nanti Ibu tunjuk ya. Untuk adegan 1 itu kelompok 1 dan 2, adegan 2 kelompok 3 dan 4, adegan 3 kelompok 5 dan 6 ya. Sudah siap kelompok 1? Ini ya 1 ya tadi. Kelompok 1 silakan bahas dari mulai. Aduh, harus dilihat ya. Mulai tokoh ya. Kelompok 1 silakan 1 orang ya yang membacakan hasil diskusinya. Tokoh, latar tempat, latar waktu, dan tata panggung adegan 1. Yang lain menyimak ya. Kalau misalnya ada yang mau memberikan pendapat yang lain silakan. Ya, berdiri yang bacanya. Yang lain boleh sambil lihat adegan 1-nya. Tidak usah langsung saja ke ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lebih keras. Kelompok 1 menjawab yang adegan 1. Dari yang pertama ada pembangunan dari adegan 1. Lalu di sini latar tempatnya yaitu kamar bedah atau rumah sakit. Lalu ada waktunya. Ini malam sendiri. Lalu tata panggungnya yaitu lampu meredup dan sebagai tanda menutup babak kedua. Yang lain menyimak tidak? Kenapa perasaan terdengar ngobrol? Coba jangan ada yang ngobrol ya. Kan tadi kesepakatannya adalah menghargai ketika guru dan teman atau siswa berbicara. Tadi coba diulangi suaranya perbesar. Jadi di sini untuk adegan 1 tokohnya yaitu ibu dan dosen. Lalu latar tempatnya yaitu sebuah kamar bedah atau rumah sakit. Di sini latar waktunya malam yang tinggi. Dan tata panggungnya yaitu lampu meredup dan diiringi musik agar cepat sebagai tanda menutup babak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menambahkan? Apakah ada yang kurang dari penjelasan kelompok 1? Cukup? Apa ada? Siapa yang bilang ada? Tadi seperti ada yang bilang ada. Ada yang kurang? Apa kira-kira yang kurang dari penjelasan kelompok 1 tadi? Tidak. Ada di latar di tata panggung. Tadi coba bacakan tata panggungnya. Ya, coba baca. Tata panggungnya lampu meredup dan diiringi musik agar cepat sebagai tanda menutup babak ini. Nah, kira-kira yang kurang? Kalau di dalam panggung pementasan drama biasanya ada apa? Ada properti dari kamar bedah di sebuah rumah sakit. Sudah betul itu ya, cuma ditambahkan lagi. Itu sudah bagus tadi ya, betul kan ya yang tadi disebutkan. Tapi propertinya justru nggak mungkin kosong kan, tidak mungkin kosong di kamar bedah itu. Justru penonton pementasan drama akan tahu itu di kamar bedah kalau sudah ada propertinya, gitu ya. Kelompok 2 lanjutkan, masih di adegan 1. Kelompok 2 tadi mana? Ini ya. Silakan kelompok 2. Ya, kenapa? Dari musik pendukung, tata lampu, dan kostum. Musik pendukung untuk adegan 1 itu yang pertama ada suara telepon, musik yang agak cepat, lalu ada efek suara dari tokoh ibu yang pada orang. Terus penampilan itu redup, kostumnya jas masker, sarung tangan, dan baju. Ada yang mau menambahkan? Sudah cukup? Nah, musik pendukungnya kamu menyimpulkan dari mana? Oh, berarti tertulis ya di situ ya, musik atau suara. Jadi di sini musik itu jangan diterjemahkan bahwa lagu, tidak harus selalu lagu, tapi suara seperti tadi ya.
Silakan adegan 2 dibahas oleh kelompok 3 dan 4. 3 dulu ya. Sampai tata panggung. Tadi 3 ini ya. Silakan kelompok 3 menghadapnya ke teman-teman. Jangan ke ibu. Adegan 2. Di adegan 2, tokohnya itu ada ibu sama dokter kan. Latar tempatnya ada di dapur. Terus latar waktunya di pagi hari. Latar panggungnya sebuah dapur dengan berbagai jenis bahan siap dimasak. Ada di lantai dapur seperti jagung, ubi kayu, kacang panjang, galuh, aneka bumbu, dan umbut kelapa. Tertulis ya berarti ya. Terus sudah ya sampai tata panggung. Ada yang mau menambahkan? Di adegan 2 ini semua terlihat ya, tertulis. Dan memang bagusnya di dalam rancangan drama itu tertulis semuanya. Nanti kalian juga buat seperti itu supaya tidak ada yang terlewat. Silakan kelompok 4 melanjutkan bahasan adegan 2. 4? Kamu lupa kelompoknya? Oh tidak, ya silakan. Ada musik pendukungnya, Bu. Iya. Musik pendukungnya sedih, tata lampunya terang, kostum, daster atau baju rumahan. Kenapa terang? Pagi hari. Karena pagi hari. Kenapa musiknya sedih? Momen sama ibu. Momen sama ibu. Sedang curhat ya, sedang ini ya. Iya, betul ya. Berarti kalian sudah punya ini ya, sense of feeling ya, punya perasaan kalau lagi ngobrol sama ibu, musiknya bagaimana begitu ya. Ada yang berbeda nggak hasil analisisnya? Setuju aja? Iya. Setuju ya. Silakan adegan 3 kelompok 5. Buat adegan 3, tokohnya ada dokter Hen, terus ada dan suami. Latar tempatnya rumah atau kamar ibu. Latar waktunya pagi hari. Latar panggungnya perlengkapan tempat tidur dan kamar. Itu dari rumah ya. Jadi yang lain setuju ini di rumah? Setuju? Kamar tidur. Tadi disebutkan kamar tidurnya? Kamar tidur. Ya. Latar waktu? Tata panggung jelas berkaitan dengan properti yang harus ada. Silakan kelompok 6. Tadi 6 yang mana? Haji ya. Oh siapa yang baca? Untuk di Adegan ketiga. Untuk di adegan ketiga, di sini tokohnya ada 4. Yang pertama dokter Hen, ibu, suami, dan anak-anak. Terus latar tempatnya kamar tidur, latar waktunya pagi hari. Latar panggungnya ada kasur, perlengkapan tempat tidur, lemari, jendela, gordeng, mukena, kasih, speaker masjid, lampu, redup. Speakernya keluar sama. Itu speaker masjid. Ada pemberitahuan situ. Oh iya, lanjutkan. Ya. Ada musik pendukungnya, dramatis haru, bisa juga pakai biola atau instrumental, piano, musik sendu, musik mengalun ringan. Terus untuk tata lampunya ada cahaya pagi hari alami. Terus untuk kostumnya baju rumahan. Terima kasih. Sama, itu masih penasaran. Kalian penasaran tidak dengan speaker masjid? Tadi kan tata panggung ya. Tata panggung ada speaker masjid di dalam kamar tidur ibu gitu. Ya, kan dari sini ya. Lihat, tergambarkan suasana duka ketika suami dan anak-anak dokter Hen datang dan memeluknya. Pengeras suara di masjid mengabarkan kepergian ibu pada orang-orang. Kira-kira ini karena di masjid apa masih di rumah? Coba yo. Iya, di rumah kan? Tapi suara pengeras suara di masjid itu terdengar ke rumah. Kira-kira itu masuknya kemana? Enggak, masuknya si suara dari masjid itu masuk ke yang mana di sini?
ke musik pendukung. Ibu kan tadi bilang ya, musik itu tidak selalu lagu, tapi bisa suara-suara, suara jangkrik, atau itu suara pengeras suara di masjid. Kalau properti, ada pengeras suara di kamar, atau nanti alarmnya suaranya keras sekali ya. Paham ya? Jadi kamu betul ada itu, cuma menempatkannya harusnya di bagian musik pendukung. Setuju tidak yang lain? Menurut kalian cerita ini bagus tidak untuk dipentaskan? Bagus. Dan yang paling penting, bagus atau tidaknya pentas drama tergantung pada apa? Pemerannya, cara memerankannya ya. Kita harus menghayati dulu jalan ceritanya, baru nanti akan terlihat bagus. Kadang-kadang drama yang sederhana bisa terlihat bagus kalau memang pemerannya semua bermain dengan bagus. Untuk hari ini ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau memberikan pendapat dulu tentang pembelajaran hari ini sebelum kita akhiri? Hari, bagaimana pendapat Hari? Pendapat Hari gimana? Hari ini Ibu bahagia ya, Hari memperhatikan Ibu. Ayo coba Hari, pendapat kamu tentang pembelajaran hari ini bagaimana? 8/10. Oh, pakai nilai. Enggak apa-apa, 8/10 katanya. Nah, dari situ terjemahkan Hari, 8/10 itu. Apakah Hari tertarik dengan pembelajaran drama? Tertarik. Kenapa tertarik Hari? Bisa mempelajarinya lebih luas. Oh, bisa mempelajari. Ih, keren ya. Coba kalau setiap hari-hari begitu. Bahagia ya. Bisa fokus gitu, memperhatikan pembelajaran. Ada lagi yang mau berpendapat selain Hari? Masa Hari aja? Yang nunjuk Iya. Ayo silakan dari sini. Silakan Mirna. Menurut Mirna bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Kenapa seru? Kalian tuh harus dipancing-pancing ya. Apa sih yang ingin kalian, misal untuk pembelajaran drama supaya lebih seru lagi harus bagaimana? Oh, ada yang ingin nonton lagi katanya. Ada yang ingin mempraktikkan langsung ya, supaya mungkin jadi lebih seru kalau kalian yang mempraktikkan langsung. Itu memang akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Ya, kalian kan nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Carilah cerpen yang sesuai, yang menurut kalian menarik untuk dijadikan drama. Nanti kalian akan menonton teman-teman kalian mementaskan drama. Lebih seru kan daripada menonton orang lain yang tidak kita kenal. Nanti kita akan melihat setiap kelompok memerankan sesuai dengan peran yang diberikan. Dan ingat ya, peran yang diberikan itu harus agak sedikit sesuai dengan karakter kita. Tapi kalau bertolak belakang gimana? Itu lebih keren lagi sih, karena kita bisa memerankan yang sebetulnya bukan diri kita sendiri. Itulah hebatnya artis-artis ya, atau pemain-pemain film begitu. Sudah cukup ya untuk hari ini. Tadi kalian malu-malu memberikan ininya, pendapatnya, tapi simpulan, iya malu. Simpulannya nanti mudah-mudahan kita bisa lebih seru lagi ya belajar. Ibu yakin kalian bisa membuat pembelajaran kita lebih seru dengan berperan memerankan tokoh-tokoh dalam drama. Dirapikan lagi ya kursinya seperti tadi. Kumpulkan dulu hasil kelompoknya. Ya. Apa? Oh iya. Sudah, terima kasih.
Sudah duduk semua. Nanti di akhir pembelajaran setelah berdoa, jangan lupa yang piket ya. Siapa yang piket? Yang piket dipastikan ini bersih, papan tulis dihapus ya. Siapa yang pimpin doa? Haji katanya. Yuk kita berdoa dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semuanya, sehat selalu ya. Hati-hati di jalan, langsung pulang ya. Terima kasih ya. Salam. Yang piket jangan lupa. Iya, makasih juga.